pemirsa, guna menjalin sinergitas bersama, PCNU Kabupaten Nganjuk bersama Polres dan Pemkab setempat menggelar kegiatan terkait perpanjangan SIM di kantor PCNU Jalan Raya Sukomoro, Nganjuk. 1 unit kendaraan SIM keliling ditempatkan untuk melayani masyarakat. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah dalam pengurusan perpanjangan SIM, serta mencegah adanya kerumunan antrian saat pandemi COVID-19. Polres Nganjuk bekerja sama dengan PCNU dan pemerintah Kabupaten Nganjuk mengadakan kegiatan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yakni layanan terkait dengan perpanjangan SIM. Menggunakan 1 unit mobil SIM keliling milik Polres Nganjuk, layanan tersebut dilaksanakan di kantor PCNU Nganjuk, Jalan Raya Desa Jali, Kecamatan Sukomoro. Alasan memilih kantor PCNU sebagai tempat layanan karena kantor PCNU memiliki lokasi yang luas, serta keinginan dari PCNU Kabupaten Nganjuk membangun sinergitas dalam pelayanan terhadap masyarakat. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Pak Ubu, kegiatan kali ini dalam rangka apa, Pak Ubu? Ya, dalam rangka membangun sinergi ya, membangun sinergi pelayanan publik, yaitu antara pemerintah daerah, tadi di perizinan, terus kemudian Samsat, dan di Polres yang berkaitan dengan perpanjangan SIM, dengan PCNU ya, informasi. Jadi tempatnya kita melakukan di mana, di MBC kalau pagi kan itu toh kosong, sehingga apa, ikut berdaya. Kita ajak bersama-sama masyarakat itu untuk membangun Kabupaten Nganjuk. Tak hanya dari kalangan Ormas NU saja, layanan SIM keliling ini juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Samsat Kabupaten Nganjuk juga menerjunkan unit pelayanan Samsat keliling di kantor PCNU khusus untuk layanan perpajakan kendaraan. Dengan adanya SIM keliling ini seperti apa? Bisa dijelaskan Pak Kapolres? Iya, matur nuwun Mas. Jadi pada prinsipnya salah satu tugas pokok yang harus kita laksanakan adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Ya, kebetulan di kepolisian salah satunya adalah pelayanan perpanjangan SIM, yang mana memang kami memiliki sarana untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat melalui mobil SIM keliling. Ya, SIM keliling ini memang kebetulan untuk Polres Nganjuk memiliki 1 unit kendaraan SIM keliling. Dan ini bisa kita operasionalkan. Pada prinsipnya SIM keliling ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dari unsur manapun, dari lapisan manapun. Ya, jadi tidak hanya dari NU ataupun dari unsur-unsur tertentu, tetapi bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Ya, namun untuk kali ini memang dari NU kebetulan melalui Pak Wakil Bupati kemarin meminta kami untuk bisa mungkin nanti untuk penempatan SIM keliling ini di lokasi-lokasi yang memang bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat, kemudian juga berbarengan juga dari Samsat keliling yang juga mengoperasionalisasikan kendaraannya untuk bisa melayani masyarakat juga. Sementara itu, Ketua PCNU Kabupaten Nganjuk, Kyai Haji Bisri Hisyam mengharapkan dengan adanya layanan yang dilaksanakan di kantor PCNU ini, nantinya dapat mendongkrak sinergitas antara Ormas NU dengan kepolisian maupun pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Saya dampingi.
Pak Yai, dengan ditunjuknya NU sebagai salah satu mitra dari Polri untuk melakukan SIM keliling ini seperti apa Pak Yai? Ya, kami dari PCNU menyambut dengan sangat baik sebuah upaya ikhtiar untuk mewujudkan kebersamaan antara kami di ormas, di masyarakat dengan pemerintahan. Mudah-mudahan ini nanti adalah sebuah kerjasama yang diawali dengan sama-sama niat baik akan menjadikan sebuah kerjasama yang lebih baik ke depan. Harapannya seperti apa Pak Yai? Harapannya dengan bentuk kerjasama ini masyarakat akan merasa diuntungkan. Kami sebagai ormas akan merasa memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat dan kami juga bisa kerjasama dengan pemerintah demi kebaikan bersama. Oke, terima kasih Pak Yai. Dalam masa pandemi seperti saat ini, layanan SIM keliling juga dapat bekerja secara optimal serta dapat berperan dalam rangka mencegah adanya kerumunan saat pengurusan perpanjangan SIM, sehingga penyebaran COVID-19 dapat dicegah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Samsul Arifin, Diah Ayu melaporkan. Pembangunan rumah sakit lapangan Dungus yang akan menampung ratusan pasien COVID-19 hingga hari ini masih belum kelar. Hal itu terlihat saat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan pekerjaan proyek bersama sejumlah pejabat lingkup Pemprov Jawa Timur. Berdasarkan pantauan di lapangan, ratusan pekerja masih sibuk melakukan pekerjaan material, mulai dari finishing gedung, pembangunan ruang isolasi joglo, serta sejumlah pekerjaan yang lain. Padahal rumah sakit lapangan yang berada tepat di belakang Rumah Sakit Umum Dungus ini dijadwalkan akan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 3 hari mendatang pada 25 Januari. Saat melakukan peninjauan, Heru Cahyono pun menekankan kepada pelaksana pekerja PT Cipta Aneka Solusi agar menambah jumlah dan jam kerja serta pemaksimalan pekerjaan di sisa waktu yang hanya tinggal 3 hari ini. Tahapan-tahapan untuk 25 sudah bisa selesai. Secara fisik bangunan sudah selesai, hanya sedikit tanggal beberapa tinggal finishingnya. Nah, finishingnya inilah memerlukan waktu yang cukup panjang, waktu yang cukup lumayan panjang. Untuk sebab itu saya minta 24 jam harus bekerja, menata tenaga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah sakit COVID Dungus ini. Ya. Jadi kalau misalnya tanggal 25 belum selesai, bagaimana Pak? Kalau 25 selesai ya harus selesai. Kok belum? Kan harus selesai. Harusnya tahapan saat ini apa Pak? Tahapan sudah harusnya, tahapan cuma harusnya ini sudah nutup. Ya nutup semua, tinggal 2 yang belum nutup. Jadi nutup terus bersih-bersih, makanya saya cuma tambah untuk Pak Seda dan dari Dinas PU kita sudah diberi guidance tadi bagaimana untuk mengejarnya. 24 jam bagaimana waktu itu kita manfaatkan. Kalau hujan ya kita berhenti, yang tidak terpaksa hujan ya kita laksanakan. Seperti tadi arahnya sudah jelas. Untuk anggarannya berapa sih Pak untuk pekerjaan ini Pak? Kalau anggaran COVID ini biasanya kita nanti di Opnam Jakarta selesaikan di Opnam, baru nanti berapa nilainya. Oh, PT apa Pak yang melaksanakan ini Pak? Belum? PT apa Pak melaksanakan ini pekerjaan ini? Cipta Aneka Solusi. Diketahui dalam proyek pemugaran gedung bekas ruang sanatorium yang dijadikan ruang isolasi serta penambahan ruang joglo untuk pasien COVID-19 tak bergejala di rumah sakit lapangan ini akan dapat menampung sekitar 140 pasien. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV.
Inilah kereta rel listrik atau KRL yang berada di PT Inka Madiun, Jawa Timur. Sekilas, kereta ini sama seperti kereta penumpang lainnya. Namun saat masuk di dalamnya terdapat puluhan bed atau kasur tempat tidur. Emergency medical train dari kereta rel listrik ini memang dimodifikasi sedemikian rupa. Tak lain adalah untuk digunakan sebagai rumah sakit lapangan khusus untuk isolasi pasien COVID-19. Ada sebanyak 3 rangkaian kereta dengan 24 gerbong yang tengah dipersiapkan. Dari masing-masing rangkaian terdapat 48 bed, sehingga total ada sekitar 144 tempat tidur. Selain dari 24 gerbong, 6 diantaranya merupakan gerbong khusus tenaga medis dan nakes yang bertugas merawat pasien. Tak hanya itu, kereta ini juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti lemari, penyimpanan obat, lemari pendingin, serta alat bantu pernafasan. Ini EMT, Emergency Medical Train atau kereta medik darurat, nanti akan digunakan untuk rumah sakit lapangan. Digunakan untuk isolasi mulai dari OTG sampai menengah COVID, konfirmasi atau suspek COVID-19. Kereta ini diperuntukkan untuk Pemkap atau Pemkap atau siapa Pak? Ini diperuntukkan untuk siapa saja membutuhkan. Saat ini masih dikoordinasikan oleh Satgas Covid Jatim. Ada berapa Pak jumlahnya? Ada 3 rangkaian. Masing-masing rangkaian ada 8 kereta. Setiap rangkaian itu 8 kereta itu 2 kereta untuk nakes dan kru di ujung-ujung dan 6 kereta yang di tengah untuk pasien. Setiap kereta yang di tengah, 6 kereta itu ada total 48 bed. Masing-masing kereta ada 8 bed. Nah, jadi ada 3 rangkaian 48 kali 3 bed totalnya. Ide awal itu memang dari Inka sendiri atau memang ada usulan dari gugus tugas gitu Pak? Kemarin kami diskusi dengan BNPB Pak. Jadi BNPB sudah menyatakan butuh, kemudian BNPB berkoordinasi juga dengan Satgas Covid Jatim Pak. Rumah sakit lapangan untuk pasien COVID-19 ini secara keseluruhan telah siap untuk digunakan. Namun demikian, untuk penempatannya masih menunggu izin dari Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Dari Madiun, Jawa Timur, Imam Iswanto, SRTV.